Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait dengan pekan efektif, program tahunan, dan program semester. Sebelumnya, kami memperkenalkan saya sendiri, Muhammad Sinah Hidayatullah, NPM 028, dan rekan saya. Saya Fatma Sari, NPM 30. Dan saya Epi Indisa Putri, NPM 45. Untuk pembahasan pertama terkait pekan efektif yang akan disampaikan oleh Saudara Fatma Novikasari, kepadanya kami persilahkan. Untuk menelaah pekan efektif, program tahunan dan program semester ini, kami menggunakan kalender pendidikan SMA Bopri 1 Yogyakarta. Dan untuk pekan efektifnya, yang pertama di semester 1, sebelumnya kita mengambil jadwal matematika wajib di kelas 10 MIPA 1, 10 MIPA di hari Senin, yaitu 5 jam pelajaran. Untuk pembagiannya, di bulan Juli terdapat 5 minggu, dengan minggu tidak efektifnya sejumlah 2 minggu dan minggu efektifnya 3 minggu. Di bulan Agustus ada 4 minggu, 1 minggu tidak efektif dan 3 minggu efektif. Di bulan Septembernya 5 minggu, 2 minggu tidak efektif dan 3 minggu efektif. Di bulan Oktober 4 minggu dengan semuanya minggu efektif. Di bulan November 4 minggu juga merupakan minggu efektif. Dan di bulan Desember ada 5 minggu, 4 minggu tidak efektif, dan 1 minggu efektif. Jadi total jumlah minggu di semester 1 ini ada 27 minggu, 9 minggu tidak efektif, dan 18 minggu efektif. Dengan jumlah jam pelajarannya 5 jam pelajaran dikali 30 menit, dan jumlah jam seluruhnya 5 jam pelajaran dikali 18 minggu sama dengan 90 jam pelajaran. Untuk rincian minggu tidak efektifnya, yang pertama di bulan Juli, kegiatannya libur akhir tahun 2020-2021 selama 2 minggu. Di bulan Agustus, HUT Kemerdekaan RI 1 minggu. Di bulan September, penilaian tengah semester 1 2 minggu. Di bulan Oktober dan November tidak ada kegiatan. Dan di bulan Desember ada 2 kegiatan, yaitu penilaian akhir semester 1 2 minggu dan libur akhir semester 1 2 minggu. Jadi totalnya yaitu 9 minggu tidak efektif. Untuk yang semester 2-nya, dimulai dari bulan Januari sampai bulan Juni, dengan total banyak minggunya 26 minggu, 13 minggu tidak efektif, dan 13 minggu efektif. Dengan jumlah jam pelajarannya 5 jam pelajaran dikali 30 menit, dan jumlah jam seluruhnya 5 jam pelajaran dikali 13 minggu, yaitu 65 jam pelajaran. Dengan rincian minggu tidak efektifnya, di bulan Januari dan Februari tidak ada kegiatan. Di bulan Maret ada 2 kegiatan, yaitu asesmen kompetensi minimal 1 minggu dan penilaian tengah semester 2 2 minggu dan ujian sekolah 2 minggu. Di bulan April ada ujian sekolah susulan 1 minggu, libur awal Ramadan 1 minggu. Kemudian di bulan Mei, pekan pendidikan Kristen 1 minggu, libur akhir Ramadan 1 minggu. Kemudian di bulan Juni, libur Hari Raya Idul Fitri selama 1 minggu,
Penilaian akhir semester 1, penilaian akhir semester 2 minggu, kemudian libur akhir semester 1 minggu. Jadi totalnya ada 13 minggu. Kemudian untuk program tahunannya akan disampaikan oleh Muhammad Isna Hidayatullah. Baik, terima kasih. Untuk program tahunan itu sendiri, untuk semester 1, untuk KI 1 yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Untuk KI 2, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau toleransi gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan. Untuk KI 3, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu, pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Untuk keempatnya, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya sesuai di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Untuk KD 3.1 yaitu membandingkan persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel dengan persamaan dan ketidaksamaan linear. Untuk alokasi waktunya 10 jam mata pelajaran. Untuk KD 4.1 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear suatu variabel. Untuk alokasi waktunya 9 jam mata pelajaran. Nah, dalam satu semester ini kami buat ada 4 KD yang dimana kami mengadakan setiap babnya itu adanya ulangan harian dan remedial yang dimana masing-masing terdapat alokasi waktunya 2 jam. Selanjutnya untuk semester genap, untuk KI-nya sama dengan semester 1. Untuk KD 3.5 yaitu menjelaskan operasi komposisi pada fungsi dan operasi inverse pada fungsi inverse serta sifat-sifatnya serta menentukan eksistensinya. Untuk alokasi waktunya 8 jam mata pelajaran. Untuk KD 4.5 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi komposisi dan operasi inverse dari suatu fungsi. Untuk alokasi waktunya 6 jam mata pelajaran. Untuk di semester genap ini juga sama untuk semester 1 kami juga membuat ada 4 KD. Kami mengadakannya untuk setiap babnya itu ada ulangan dan remedial masing-masing untuk alokasi waktunya 2 jam. Nah, selanjutnya untuk program semester akan disampaikan oleh Saudara Evi Endi Saputri. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih. Selanjutnya yaitu tentang program semester, yaitu program semester 1. Untuk KD 3.1 yaitu membandingkan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linear aljabar lainnya, itu dilakukan 10 kali tatap muka, yang mana dirinci yang mana KD 3.1 itu dibagi menjadi 4 IPK yang akan dilaksanakan sebanyak 10 kali tatap muka. IPK 3.1.1 yaitu memahami persamaan linear dan nilai mutlak itu diadakan pada bulan Juli, pada minggu keempat. Kenapa tidak dilakukan pada minggu ketiga bulan Juli? Karena minggu ketiga bulan Juli itu diadakan PLS atau pengenalan lingkungan sekolah. Kemudian IPK 3.1.1 itu tadi dilaksanakan selama 3 jam pelajaran. Untuk KD 3.1.2 yaitu menyelesaikan persamaan linear dan nilai mutlak itu dilaksanakan pada minggu keempat selama 1 jam pelajaran. Jadi pada minggu keempat bulan Juli itu ada 4 jam pelajaran. KD 3.1.3 memahami pertidaksamaan linear dan nilai mutlak
itu dilaksanakan selama 2 jam pelajaran pada bulan Agustus. KD 3.1.4 itu dilaksanakan pada bulan pertama Agustus selama 1 jam pelajaran. Nah, KD 3.1.3 dan 3.1.4 itu juga dilaksanakan pada minggu kedua bulan Agustus. Kemudian dalam satu KD itu dilaksanakan ulangan harian dan remedial yang mana dilaksanakan pada minggu keempat bulan Agustus. Selanjutnya KD 4.1 itu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel itu dilakukan selama 9 kali tatap muka. Nah, setelah membahas 2 KD, kami melaksanakan penilaian tengah semester yang mana dilakukan pada bulan September, minggu ke-5. Kemudian kami akan mengadakan penilaian akhir semester dilakukan pada bulan Desember pada minggu ke-2. Next. Selanjutnya pada program semester 2. Untuk KD 3.5 yaitu menjelaskan operasi komposisi pada fungsi dan operasi inverse pada fungsi inverse serta sifat-sifatnya serta menentukan eksistensinya itu dilaksanakan 8 kali tatap muka. KD 3.5 ini dirinci menjadi 7 IPK yang mana 7 IPK ini dilaksanakan selama 8 kali tatap muka. IPK 3.5.1 menjelaskan operasi komposisi pada fungsi, itu dilaksanakan pada minggu kedua bulan Januari selama 2 jam pelajaran. 3.5.2 menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan operasi komposisi pada fungsi, dilakukan selama 1 jam pelajaran minggu ke-2 pada bulan Januari. IPK 3.5.3 menjelaskan operasi inverse pada fungsi inverse itu dilakukan pada bulan Januari juga pada minggu kedua selama 1 jam pelajaran. Dan selanjutnya IPK 3.5.5 yaitu IPK 3.5.4 menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan operasi inverse pada fungsi inverse itu dilakukan 1 jam pelajaran pada minggu kedua bulan Januari. Jadi pada bulan Januari, minggu kedua itu dilakukan pelajaran selama 5 jam pelajaran. Nah, pada semester 2 ini kami juga mengadakan ulangan harian per babnya. Jadi pada satu semester ini, pada semester genap, dilakukan sebanyak 4 kali ulangan harian dan remedial. Oke, baik. Mungkin cukup sekian dari presentasi dari kami. Apabila jikalau ada kesalahan dalam tutur kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.